Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Basya. Saya dari kelas 02 SMJK 005. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi ke-6 ya. Khususnya yaitu membahas tentang rekrutmen SDM. Untuk rekrutmen tersendiri secara definisi merupakan proses komunikasi dua arah, yaitu para pelamar yang hendak mencari informasi akurat terhadap pelaku organisasi yang melakukan pembukaan informasi pelamar pekerjaan. Para pelaku organisasi pun juga kelak membutuhkan informasi yang detail dan valid terhadap para pelamarnya. Menurut para ahli rekrutmen, yaitu Henry Shimamura, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawaian. Secara tujuan, menurut Henry Shimamura, yang pertama adalah memikat pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi kualifikasi organisasi. Yang kedua yaitu tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan yang merupakan pelaksana yang baik, akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang cukup masuk akal. Yang ketiga, upaya perekrutan bentuknya hendak mempunyai efek luberan, yaitu memiliki citra yang positif terhadap halayak umum bagi organisasi. Bahkan para pelamar yang gagal mungkin bisa mempunyai kesan positif terhadap perusahaan tersebut. Proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting, yaitu menurut Henry Shimamura, penyusutan strategi merekrut yang dimana Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab di dalam menentukan kualifikasi pekerjaan yang akan direkrut di mana dan kapan akan bergabung. Pencarian pelamar pekerja. Setelah rencana dan strategi perekrutan disusun, aktivitas perekrutan sesungguhnya bisa langsung dijalankan, tentunya melalui sumber-sumber perekrutan yang ada. Penyisihan pelamar yang tidak cocok. Setelah lamaran diterima, harusnya langsung disaring guna untuk menyisihkan individu yang bila mana tidak memenuhi persyaratan terhadap kualifikasi pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah pembuatan kumpulan pelamar, yang dimana kelompok pelamar atau individu yang telah sesuai dengan kriteria dan dianggap positif dapat langsung diproses. Berikut beberapa alasan organisasi atau perusahaan menjalankan rekrutmen. Poin pertamanya, berdirinya perusahaan baru. Poin kedua, adanya ekspansi perusahaan. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan yang baru. Untuk poin ketiga ini berkesinambungan terhadap poin kedua, yaitu ekspansi perusahaan. Poin keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi atau perusahaan lain. Yang kelima, adanya pekerja yang berhenti, baik setelah selesainya masa jabatan atau kontraknya, atau terjadinya hukuman sehingga harus dikeluarkan. Yang keenam, adanya pekerja yang pensiun, dan yang ketujuh adalah adanya pekerja yang meninggal dunia sehingga posisi tersebut harus digantikan. Proses rekrutmen tersendiri juga memiliki beberapa kendala. Kendala yang biasanya terjadi itu adalah kebijakan promosi, yaitu mengambil dari karyawan yang lama untuk mengisi posisi di atas, dikarenakan adanya kesempatan atau potensi yang baik, sehingga tidak perlu dilakukan penarikan rekrutmen dari luar. Yang kedua adalah
kompensasi atau upah, yang dimana range yang ditawarkan upah tersebut biasanya negosiasi, sehingga menjadi pertimbangan bagi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, kebijakan status karyawan, yang dimana bila perusahaan sebenarnya membutuhkan karyawan part-time, akan tetapi karyawan yang melamar tersebut adalah berkualifikasi sebagai statusnya full-timer. Yang keempat, tenaga lokal atau tenaga daerah. Misalnya suatu perusahaan berdiri di lokasi A, sehingga harus dibuatnya kesepakatan untuk menerima tenaga lokal A sekian persen, seperti ketentuan yang di awal. Yang kelima adalah lingkungan eksternal, yang dimana bila mana kelangkaan terjadinya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Contohnya adalah dibutuhkannya graphic designer di lokasi A, akan tetapi di lokasi A tersebut minimnya minat graphic designer, sehingga kesulitan untuk mencari graphic designer di lokasi A. Sumber rekrutmen juga terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber internal, yang kedua adalah sumber eksternal. Untuk sumber internal tersendiri, menurut para ahli, yaitu Nawawi, diantaranya adalah rencana Sukesi atau kegiatan yang difokuskan untuk mempersiapkan pekerja mengisi posisi eksklusif. Biasanya rekrutmen internal ini dilakukan ketika posisi yang di atas itu lowong dan bisa saja diisi oleh posisi yang bawah, atau bisa saja posisi yang di atas mengalami rotasi atau demosi. Dan yang kedua adalah penawaran terbuka, yaitu suatu jabatan merupakan sistem mencari pekerja yang memiliki potensi. Yang ketiga adalah perbantuan pekerja. Bila mana dilakukan trial atau percobaan, apakah yang trialnya tersebut cocok atau tidak mengisi posisi yang kosong. Yang keempat adalah promosi dan pemindahan kekosongan jabatan yang tinggi yang diambil oleh pekerja yang di bawahnya. Keuntungan dari mengambil sumber internal tersebut adalah meningkatkan semangat pekerja. Yang kedua adalah jarang terjadi kesalahan dalam penyesuaian dan adaptasi. Yang ketiga adalah mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, tidak terburu-buru atau gegabah dalam pengambilan keputusan, karena para karyawan tersebut sudah memahami bagaimana caranya dan pengenalan dari organisasi yang dia jalankan. Yang kelima, lebih hemat dalam biaya pelatihan. Dan yang terakhir adalah mendorong pengembangan diri pada karyawan sehingga meningkatkan motivasi. Untuk kelemahan pengambilan internal tersebut, yang pertama, bisa saja orang yang memiliki kualifikasi tersebut bisa saja saya ulang. Untuk kelemahan posisi internal tersebut adalah bisa saja kemungkinan sedikitnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi. Dan yang kedua adalah umumnya senioritas, yang dimana para pekerja yang sudah lama atau duluan biasanya akan dilakukan pengangkatan.
Yang ketiga, orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah posisi yang memerlukan kreativitas dan inovatif, biasanya sumber dari internal tersebut sulit membawakannya. Dan yang kedua adalah proses eksternal. Proses eksternal biasanya diambil dari universitas atau perguruan tinggi. Yang kedua adalah eksekutif mencari pekerjaan, biasanya dari para iklan atau media sosial. Dan yang terakhir adalah dari agen atau tenaga kerja. Keuntungan dari proses eksternal adalah mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan yang bila mana dilakukan saat dilakukan penyaringan, itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap calon pekerja. Yang kedua adalah membawakan ide atau teknik baru serta dapat memberikan inovasi terhadap perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang melalui ide atau inovasi tersebut. Namun untuk kekurangan dari eksternal adalah dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang sudah ada atau bahkan lama. Dan yang kedua adalah kurangnya kekompakan para pekerja baru dan pekerja lama. Dan yang ketiga, memerlukan biaya iklan, media, pengujian dan interview dalam proses perekrutan. Untuk tipe rekrutmen ada internal dan eksternal, yang dimana internal dan eksternal tersebut melalui beberapa mode. Mode pertama adalah mode walk-in, yaitu mode pelamar pencari kerja datang sendiri ke perusahaan dan melakukan tes. Yang kedua adalah rekomendasi dari karyawan. Yang ketiga, iklan atau media sosial. Yang keempat adalah agen atau penempatan kerja. Yang kelima adalah lembaga pendidikan atau LPK, lembaga pelatihan kerja. Tentunya setelah proses rekrutmen selesai, maka akan dilakukan evaluasi terhadap bagaimana proses berjalannya rekrutmen, berapa orang yang berhasil dan beberapa orang penempatannya itu apakah memenuhi dan mendapatkan kualitas yang baik. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih, dan saya ingin iklan sedikit ya. Jika teman-teman ingin melakukan kuliah atau pendidikan lebih lanjut, bisa mungkin daftar saja melalui website Umpam ya. Umpam juga menerima mahasiswa baru. Untuk soal biaya, Umpam tersebut cukup terjangkau. Jadi untuk biaya tersebut terjangkau sehingga bisa diterima oleh semua halayak umum. Terima kasih.